Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Mas Wapres Gibran beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan kerja ke kota Kupang. Dan beliau tiba di kota tersebut pada malam hari dan langsung disambut oleh puluhan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah Mas Wapres Gibran lari dan menghindari mahasiswa tersebut? Jawabannya tentu tidak. Mas Wapres malah langsung mendatangi mahasiswa itu, mengajaknya diskusi, berdialog, serta menyerap aspirasi yang mereka sampaikan. Dan Mas Wapres Gibran berjanji akan mengirim tim khusus untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Karena luar biasa teman-teman, aspirasi teman-teman mahasiswa ini berkaitan dengan fasilitas umum yang mungkin saja bisa menghambat aktivitas masyarakat, aktivitas pembelajaran, dan lain sebagainya. Inilah ya, luar biasanya anak muda yang dicaci maki, yang dicibir, yang ingin dimakzulkan. Tapi beliau melakukan langkah nyata untuk membantu masyarakat dari bawah. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tua yang selama ini teriak pemakzulan Gibran, teman-teman. Waduh. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Bung Farah Tabas menyampaikan pesan yang sangat menohok kepada Roy Suryo, Tifa, dan juga para tersangka lainnya. Dan lagi, ada penyampaian yang khusus juga nih dari pengacara Pak Jokowi mengenai kasus yang sedang berjalan di Polda Metro. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, gelap gulita loh. Wow, luar biasa. Malam Bapak. Pertama-tama saya standby sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Tenggara Timur, mengucapkan terima kasih atas Bapak sudah berkunjung ke NTT. Kemudian terima kasih juga sudah bersedia untuk kemudian bertemu dengan kami mahasiswa Kabupaten Kupang, untuk kemudian kami bisa menyampaikan secara langsung apa yang sejauh ini menjadi persoalan kami di Kabupaten Kupang, yang menjadi tangisan kami masyarakat Kabupaten Kupang, terkhususnya masyarakat Ampoang. Hari ini kami masyarakat Ampoang menangis dengan keterbatasan infrastruktur jalan dan juga jembatan yang membuat kami terisolasir. Bahkan belum terbangun Bapak. Jadi kami terisolasir, bahkan sekarang BBM juga kami di sana terbatas. Ini sementara sementara panen, kemudian karena keterbatasan persoalan BBM ini menghambat aktivitas kami. Dan bahkan mungkin Bapak juga pernah melihat yang selalu viral di media sosial, ada anak-anak kecil, anak SD yang mau mengakses pendidikan, tetapi kemudian mereka harus melintasi banjir, sungai. Dan ya, untuk saat ini jalan dan juga jembatan itu ada dua jembatan besar itu putus sama sekali. Dan itu jembatan Kapsali dan juga jembatan Termanu, yang kemudian itu ketika jembatan itu terputus Bapak, aktivitas kami sangat terhambat. Bahkan untuk sementara ini Bapak terputus ya. Akibat banjir juga masih banjir. Ya. Ini masih banjir. MBG pemerintah pusat belum sampai di Ampoang, karena bicara soal keterbatasan infrastruktur jalan juga jembatan itu yang mengakibatkan MBG belum sampai ke sana. Dan permohonan kami semoga Bapak bisa menerima apa yang menjadi harapan kami. Hari ini mungkin Bapak melihat kami sebagai mahasiswa, tapi kami mewakili masyarakat Ampoang yang sementara menangis. Dan satu harapan kami juga Bapak, ketika Bapak kembali, mungkin ketika Bapak berpikir mengingat soal Kabupaten Kupang atau Nusa Tenggara Timur, Ampoang menjadi prioritas untuk kemudian ada intervensi anggaran dari pusat untuk kemudian bisa menjawab persoalan orang tua kami di sana. Itu terkait infrastruktur jalan dan juga dengan gubernur atau bupati. Kalau kemarin izin Bapak, kami sempat ke provinsi, kemudian ada beberapa halangan sehingga Bapak tidak bertemu dengan kami. Tapi kami sudah bertemu dengan perwakilan untuk menyampaikan ini. Dan hari ini kenapa kami bertemu dengan Bapak di sini, sehingga kami mampu untuk menyampaikan secara langsung. Kalau untuk Dari Kupang berapa jam? 4 jam dari Kupang. izin Bapak ini Asli situ. Ya, saya orang sana. Orang sana. izin Bapak ini
lampiran dokumen masyarakat di sana, Bapak. Anak sekolah nyebrang sungai. Belum ada jembatan. Ya. Anak sekolah nyebrang sungai. Kesehatan. Ini ada jembatan. Putus, Bapak. Putus. Ini putus. Oke. Ini yang zaman Permanu kan. Kenapa putus ya? Banjir. Kalau banjir kan dia makan. Ini sampai atas ya? Ya. Ini ya. Oh ini. Oh bisa. Keren banget Mas Wapres ya. Berapa jam ini ke jembatan ini? Ini kira-kira bisa 2 jaman ini. Boleh sampai di Termanu. Boleh sampai Termanu 2 jam. Sampai Termanu 2 jam. 2 jam. Di DPR itu yang kita bangunkan rumah sakit pertama ya, zaman era Rumah Pak. sakit udah. Rumah sakit pertama sudah kan, kemudian puskesmas sudah 2 yang bagus di sudah beres ya, jadi untuk kesehatan beres. Kemudian juga ini tadi saya dapat laporan juga Pak Wapres izin bantuan dari pemerintah pusat untuk refit lagi jalan. Yang kalau SMA kan sudah kita bangun kemarin kan, SMA dari provinsi sudah kan. Yang refit dari pusat lagi on proses lagi mau dibangun. Tadi Pak Yosef dilaporkan demikian. MBG lagi dibangun beberapa titik di sana untuk yang 3T. MBG Lagi dibangun tunggu ya. Nanti saya percepat deh MBG. Siapa? Sama MBG ini, nanti yang dipercepat. baru Jalan izin Pak Wapres, kalau jembatan tadi juga lapornya itu sudah masuk IJD Pak Wapres. Sudah kita usulkan ke PUPR, nanti memang PUPR-nya masukkan Udah dianggarkan. pusat pakai IJD nanti, yang pakai bantuan pusat. Ini lagi ya. Izin Bapak, mungkin izin Bapak Gub, pembangunan rumah sakit pertama di sana Rumah sakit belum operasional. belum operasional Bapak. Oke. Itu yang kita minta supaya kalau bisa ada perhatian untuk dioperasionalkan sehingga itu juga cukup membantu masyarakat di sana. Karena beberapa hari yang lalu viral Bapak di media sosial ada ibu hamil yang kemudian mau melahirkan tetapi mau dirujuk ke Kupang, belum sampai di Kupang Bapak dia melahirkan di Wah, jalan, Masya Allah. bahkan itu di tengah laut, sehingga nama tengah anak itu menggunakan nama kapal, nama Jalan, jembatan, rumah sakit, BBM, MBG. Oke. Ada apa lagi yang bisa dibantu? Ya. bahas Bapak. Terima kasih banyak. Luar biasa nih yang Fuang diterima Pak Wapres. Terima kasih banyak. Saya bawa. Keren banget loh Mas Wapres loh. Udah, dulu. Awal dengan doa ya. Awal dengan doa biar nanti semua Saya taruh dulu ya. Nanti ini kita kirim tim ke sini. Segera. Kirim tim khusus segera. Waduh. Pak. Keren banget Mas Wapres loh. Luar biasa. Dan tahu nggak kalian, ada hal yang menarik tadi ketika beliau baru saja kok orang ini lagi yang muncul. Ada hal yang menarik tadi ketika Mas Wapres pertama kali bertemu dengan mahasiswa itu. Apa yang dilakukan oleh Mas Wapres? Langsung mengeluarkan buku catatan yang kecil, teman-teman. Buku catatan yang kecil loh. Memang ini ya Pak Prabowo, Mas Wapres Gibran kebiasaannya seperti itu, selalu mencatat apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat ataupun hal-hal penting yang disampaikan oleh orang lain. Dan mungkin Mas Wapres Gibran belajar juga dari Pak Prabowo ya, mungkin saja teman-teman. Dan ini luar biasa loh, kebiasaan kecil yang sangat-sangat bermanfaat. Notebook itu penting banget untuk mencatat hal-hal penting. Tapi tadi Mas Wapres Gibran responnya sangat luar biasa. Beliau berjanji akan mengirim tim khusus yang langsung terjun ke sana untuk melihat kondisinya. Dan beliau juga tadi mengatakan MBG akan beliau percepat di daerah 3T. Waduh, keren. Karena saya berpikir begini teman-teman, MBG ini tentu akan sangat amat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T. Karena di sana kan kalau daerah 3T ini kan tertinggal, pokoknya inilah belum tersentuh dengan kemajuan-kemajuan gitu. Jadi bantuan MBG ini sangat-sangat dibutuhkan. Makanya aspirasi-aspirasi mahasiswa di daerah 3T itu banyak yang mengharapkan MBG cepat sampai di lokasi mereka. Karena ya bisa kita lihat teman-teman, kenyataan di sana seperti apa. Dan Mas Wapres Gibran, saya pikir, waduh, inilah pemimpin masa depan Indonesia ya. Ya mirip-mirip Pak Jokowi lah ya, mirip-mirip Pak Jokowi. Dan saya juga aplaus dan angkat topi dengan para mahasiswa tadi. Aspirasinya sangat luar biasa, menyangkut dengan fasilitas umum yang menghambat
kegiatan ataupun aktivitas masyarakat, sekolah, pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. Keren buat teman-teman mahasiswa. Keren banget. Resuril, Iya, oke. Tadila, Tifa, Rustam dan Kurnia itu ditahan aja. Nah, setelah mereka ditahan perpanjangan 20 hari ke 40 hari, nah baru saya akan mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk dimaafkan aja. Tapi dimaafkan setelah mereka masuk penjara ya. Jangan kayak Rismon dan Egy Sujana, belum apa-apa udah RJ. Kan Udah RJ. kayak main-main gitu. Tapi karena Pak Jokowi orang baik ya, menurut saya baik juga sih. Tapi mereka malah ngejek, dianggap Pak Jokowi orang nggak berani dan mereka nggak bisa dipenjara. Penjarakan mereka segera dan buat lapor sesuai tempus atau kejadian yang berulang-ulang kalinya, kemudian tangkap lagi. Itulah cara yang paling efektif dalam menangani pelanggar pidana di Undang-Undang ITE, media sosial yang cara-cara menghina, mempertimbangkan nama baik orang. Tanpa penjara mereka masih merasa menang. Karena paling hukumannya ringan, percobaan. Betul. Atau cuma sebawah setahun. Tapi kalau di penjara, malu dia, ya kan? Tapi kan P21-nya masih ditunggu-tunggu nih. Gimana? Ya itulah saya katakan tidak perlu tunggu P21 lagi. Tangkap aja dulu. Kalau P21 nanti dimaafkan susah lagi, repot. Yang repot polisi sama jaksa. Kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan cabut kan repot selama ini. Mending tahan dulu. Oke? Menurut Abang P21 udah ada belum Bang? Wajib lapor Bang, yang bersangkutan mereka ini masih wajib lapor. Iya, mungkin nunggu habis nunggu momentum aja. Mei, 28 Mei, Juni. Ya, mungkin 1 Juni nanti kan? Pak Jokowi itu kalau yang mengenal Pak Jokowi dengan baik ya, dia itu malah jadi obat tuh ketemu masyarakat tuh, malah happy, malah senang. Paling itu modalnya itu cuma itu aja, minyak angin aja dia, modal minyak angin gitu, terus dia keliling Modal ketemu minyak masyarakat, angin, dia yes. happy, bisa salaman, bisa bertegur sapa, dan itu sampai sekarang. Dan jangan lupa juga Ben, kita harus juga mengakui bahwa dari semua mantan presiden yang masih ada sekarang, gitu ya, itu Pak Jokowi yang sampai sekarang itu masih berinteraksi dengan masyarakat Betul. secara intens. Betul. Yang datang ke Kutai Utara, Solo, Tembok ratapan Solo itu. iya, Tembok ratapan Yerum Solo. dan dari berbagai daerah loh, dari mana-mana, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi dan lain sebagainya datang ke rumah Pak Jokowi, sekedar untuk salaman, berfoto. Coba kau bayangkan itu. Nah, satu-satunya presiden di Republik ini, kita sudah punya presiden 8 kali presidennya. Satu-satunya presiden yang memang dari rahim rakyat tuh keluarnya tuh Pak Jokowi aja. Yang lain enggak. Setelah reformasi maksudnya? Seluruhnya. Seluruhnya? Bung Karno, founding father. Soeharto? Pendiri bangsa ini. Soeharto jenderal. Jenderal. Istrinya ningrat, PAI. Punya latar belakang yang luar biasa itu. Habibie, teknokrat. Kita tahu latar belakang keluarganya. Ya toh. Terus masuk lagi ke Gus Dur, selain cucu pendiri bangsa, ketua umum PBNU dan lain sebagainya. Kiai besar. Megawati anak presiden. Putrinya proklamator. Gitu ya. Terus masuk SBY lagi. SBY ini selain jenderal, mantunya Sarwoedi. Betul. Ya. Pak Jokowi, rakyat yang pernah kena gusur, kena banjir, Pinggir kali hidup susah. tinggalnya. Terus tiba-tiba dia masuk gelanggang politik, bisa jadi gubernur di Jakarta, bisa jadi presiden. Itu kan fakta tuh. Dan kita senangnya, jadi kalau misalnya Pak Jokowi dia berhasil menjadi gubernur Jakarta, bahkan menjadi presiden 2 periode, berarti anak kita punya kesempatan, Ben. Betul. Kita punya Anak kita punya kesempatan. Karena kita Betul. bukan siapa-siapa ini. Betul. Anak saya enggak kayak mas. Kenapa? Bukan orang Jawa sih Bang. Iya pula ya, susah Jangan juga pula pakai ya. semangat aku juga. Aku kan bukan orang JK. aku bukan orang Jawa. Kata Pak JK, Bang. Waduh. Aku tuh sebenarnya udah bosen lihat muka orang ini tuh. Udah capek gitu lihat muka orang ini. Aduh, coba kalian yang nonton video ini, satu kalimat untuk Pak Jokowi, satu kalimat pamungkas atau bukan, satu doa pamungkas untuk Pak Jokowi di Jumat berkah ini, teman-teman ya. Kita kan sebenarnya kan itu candaan ringan internal di Canda. Gekraf. Kebetulan saya ketua dan penasehatnya.
saya ya nggak ada niat sama sekali sindir menyindir. Saya hubungan dengan PSI juga cukup dekat saya pikir, dan saya pikir juga nggak ada yang merasa disindir ya, begitu. Oh, artinya itu candaan buat PSI ya Bang ya? Saya bercanda di Gcraft gitu loh, ya kan? Karena Gcraft ini kan kreatif gitu loh. Saya Anak-anak pikir, muda. wah, ini saking kreatifnya jangan-jangan merubah logo juga kan gitu. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Kita nggak usah memperpanjang persoalan Pak Dasko. Kita nggak usah memperbesar persoalan Pak Dasko mengenai jangan teriak hidup Jokowi. Itu hanya candaan beliau. Tidak ada niat apapun dari hati beliau untuk menyindir siapapun, menyinggung siapapun. Ya saya pikir orang-orang Gerindra juga apa ya, agak-agak kesel juga mungkin ya, agak-agak gimana gitu. Karena kan Pak Prabowo ini selalu di framing mengenai kedekatan beliau dengan Pak Jokowi, mengenai beliau diatur-atur Pak Jokowi, sampai kan selalu tuh mereka membuat sebuah sindiran ataupun nyinyiran kepada Presiden Prabowo, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah selalu tuh, ya saya sebagai orang yang cinta dan sayang kepada Pak Jokowi, yang sayang kepada Pak Prabowo, saya tidak ingin Pak Prabowo selalu di framing seperti itu. Kasihan Pak Prabowo-nya, kasihan juga Pak Jokowinya, karena kedua orang ini pasti kena imbasnya teman-teman. Pak Jokowi difitnah mengatur-ngatur pemerintah, Pak Prabowo difitnah diatur-atur Pak Jokowi. Ini jeleknya. Makanya saya pikir ya apa yang disampaikan Pak Dasko itu ya sudah, biarkan itu menjadi apa ya, mungkin bola liar bagi para pembenci Pak Jokowi aja. Untuk para pecinta Pak Jokowi ya udah, stop aja, biarkan itu berlalu teman-teman. Karena ya janganlah kita mudah tersinggung, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menuduh yang tidak-tidak, jangan mudah curigaan, jangan mudah teman-teman, dan jangan mudah memupuk kebencian, jangan. Itu ya, saran sedikit dari saya mungkin. Mas Rifai, saya yang kuliah, saya terima ijazah ini asli. Oke? Kok bisa-bisanya ada sekelompok orang di depan TV melakukan atraksi IT, lalu menyimpulkan dengan atraksi segala aplikasinya, ijazah saya ini milik Dulmatno. Oke. Boleh dong dia bertanya, apa benar kemajuan teknologi ini bisa mengubah ijazah saya atau milik Dulmatno? Saya ingin ini didalami. Ya. Menurut saya setiap masyarakat, menurut saya setiap masyarakat akan mempertanyakan itu, Bang. Ini ijazah yang asli. Fakta ini disampaikan ke teman-teman penyidik, dan akhirnya teman-teman penyidik melihat ini menjadi suatu penelitian, dan ternyata dari hasil laporan kami apa? Ditingkatkan ke penyidikan. Artinya apa? Ada fakta, ada bukti awal untuk bisa naik ke penyidikan terhadap pasal 32 dan 35. Nah, tapi kembali lagi, saya nggak bilang pasti bersalah atau tidak. Silakan nanti diuji di pengadilan. Apakah ini terbukti atau tidak? Itu paling fair. Bang Rifai. Tapi pertanyaan ini menurut saya kan setiap masyarakat pasti akan bertanya dong. Pertanyaan itu ditanya sama penyidik ke saya. Ya. Apakah boleh ada orang-orang mengaku peneliti, kemudian melakukan penelitian atas suatu dokumen elektronik, kemudian hasil penelitiannya disampaikan ke publik, katanya penyidik, tanya sama saya. Saya jawab, Anda lagi ngomong soal penelitian atau soal pidana? Pidana. Dalam pidana, kita bicara soal azas legalitas. Ada nggak aturan yang melarang? Nggak ada katanya. Ya sudah, kenapa disalahin? Saya bilang, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat ijazah Pak Jokowi. Yang waktu digelar perkara, kita sama-sama lihat. Saya ini bertanya sama penyidik, itu disita dalam rangka apa? Barang hasil kejahatan, barang yang untuk digunakan kejahatan, atau terkait dari kejahatan. Kan aneh. Gitu loh. Ini barang disita, ngapain? Kalau ijazah asli nggak disita. Barang kejahatan atau alat untuk menggunakan kejahatan atau apa? Yang ketiga saya bilang, ini yang upload ijazahnya siapa sih? Tuh. Sandi. Dian Sandi. Ya, Dian Sandi Utama. Ada orang mengupload ijazah yang marah-marah Pak Jokowi. Aduh. Memang ya, kalau ahli yang dihadirkan oleh tersangka itu ya selalu membela hak-hak tersangka, selalu membela agar tersangka ini tidak sampai dibui dan agar kasusnya itu berhenti tengah jalan. Itu yang akan dia lakukan si ahli-ahli itu. Ini kan aduh, yang upload Dian Sandi, yang memang yang upload Dian Sandi, cuman hasil penelitian Roy Suryo saya pikir kesimpulannya itu salah. Salah loh. Harusnya Roy Suryo kalau dia meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama di akun X-nya,
Seharusnya kesimpulannya bunyinya seperti ini. Kurang lebih teman-teman ya. Hasil dari penelitian saya mengenai dokumen yang diupload oleh Dian Sandi Utama di akun X-nya, saya bisa mengatakan bahwa apa yang diupload oleh Dian Sandi itu palsu dari sisi digital forensik. Karena satu, misal watermarknya nggak kelihatan, embossnya nggak ada. Jadi bukan ijazah Pak Jokowi yang dibilang palsu, tapi apa yang diupload, dokumen yang diupload oleh Dian Sandi itu yang palsu. Bukan ijazah Pak Jokowi. Ini beda teman-teman ya. Satu produk digital, satu produk fisik. Nah, untuk menindaklanjuti hasil penelitian saya ini, saya akan bertemu dengan Pak Jokowi. Saya akan menghadap kepada Pak Jokowi. Karena yang diupload Dian Sandi itu adalah dokumen berupa ijazah yang namanya tertera Joko Widodo. Dan fotonya diduga Joko Widodo. Dan beliau berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Saya ingin mengkonfirmasi apakah yang diupload Dian Sandi Utama itu adalah hasil scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Nah, karena kan apa yang diupload Dian Sandi dan fisik ijazahnya itu pasti sangat berbeda teman-teman. Sangat berbeda. Kalau di ijazah fisik, nah sebelum kita lanjut ke ijazah fisik, saya ingin membahas juga sedikit mengenai penelitian yang dilakukan oleh Topi Miring ketika di Rakyat Bersuara. Topi Miring mengatakan ada watermark tapi sudah berbentuk artefak. Kenapa dia berbentuk artefak dan nggak kelihatan dan samar dan mungkin bahkan sulit terbaca? Yaitu karena size, ukuran dari dokumen yang diupload Dian Sandi itu sudah terkompres beberapa kali. Makanya gambarnya tidak HD lagi. Jadi Roy Suryo harus menyimpulkan bahwa dokumen yang diupload Dian Sandi Utama itu palsu. Dan saya akan meminta Pak Jokowi, saya akan datang ke Pak Jokowi untuk menyampaikan hasil penelitian saya. Apakah hasil penelitian saya ini benar atau tidak? Karena ya balik lagi, ijazah fisik Pak Jokowi harus mereka lihat. Harus mereka bandingkan dengan apa yang diupload Dian Sandi. Agar match teman-teman. Karena kan ya mereka sudah lihat ijazah fisik Pak Jokowi di Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus. Dan Refli Harun, Abdul Ghafur Sangaji, Eli Daneti mengatakan ada watermark, ada emboss. Nah, berarti apa yang diupload Dian Sandi dan apa yang dilihat mereka di Polda itu kan hal yang berbeda, teman-teman. Satu watermarknya artefak, nggak ada emboss. Tapi yang di Polda ada. Nah, itu salah mereka. Di situ mereka mungkin saya bilang tergelincir dalam penelitian abal-abal mereka sendiri, teman-teman. Di situ saya bisa mengatakan. Dan mengenai Mas Wapres Gibran, waduh, saya nggak tahu lagi harus berkata apa-apa. Tapi beliau ini betul-betul sangat luar biasa. Saya sangat menghormati beliau, saya kagum dengan beliau, saya kagum dengan cara-cara beliau ini menghadapi masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat. Karena mungkin itulah yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo kepada Mas Gibran ketika berkunjung ke daerah-daerah. Dan ini luar biasa teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.